Kita baca Yohanes pasal yang ke-20, ayat ke-24 sampai 31 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, atau shalom bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, malam hari ini kita akan membahas seperti juga nanti dalam 2 pertemuan berikutnya, yaitu bulan depan dan bulan depannya lagi, kita akan membahas 3 tema yang sangat penting bagi iman Kristen. 3 tema yang disebutkan oleh Paulus dalam surat 1 Korintus. Ketika dia membahas mengenai apa yang diperjuangkan, apa yang dipertengkarkan, apa yang membuat jemaat di Korintus itu keluar otot ya, atau kita sering sebut itu ngotot gitu. Orang kalau ngotot itu biasanya jarang ngotot hal yang tidak penting. Orang jarang ngotot hal yang dia tidak sukai. Orang itu ngotot atau ayel-ayelan akan hal yang bagi dia penting, bagi dia indah, bagi dia itu sesuatu yang berharga. Orang tidak ngotot berebutan sampah. Orang tidak ayel-ayelan untuk sesuatu yang remeh. Orang itu ngotot untuk hal yang penting dan bernilai. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa apa yang mereka ngototkan itu, apa yang mereka perebutkan, apa yang mereka perjuangkan di dalam gereja Korintus, itu adalah sesuatu yang seharusnya mereka tahu ada prioritasnya. Dan prioritasnya itu yang paling penting, kata Paulus, tersisa 3 hal saja. Karena mereka itu ngotot mengenai banyak hal. Mengenai misalnya karisma, ya, mengenai apa itu pemberian-pemberian roh. Misalnya mereka ngotot itu mengenai pengetahuan. Misalnya mereka ngotot itu mengenai hal-hal nubuatan misalnya. Lalu Paulus mengatakan hal-hal itu bagus, hal-hal itu indah, hal-hal itu sangat berharga, tetapi itu bukan paling penting, kata Paulus. Lalu Paulus bilang, yang paling penting itu apa? Dia kemudian mengatakan yang paling penting itu adalah, akhirnya tersisa 3 hal, kata Paulus, yaitu 3 hal itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Lalu kita tahu bahwa ini 3 hal yang seringkali dijadikan slogan ya sama orang-orang Kristen, iman, pengharapan, dan kasih ini. Nah, maka saya pikir kita penting juga untuk kemudian melihatnya dengan jernih, karena saya melihat ada banyak kesalahpahaman mengenai iman, pengharapan, dan kasih ini. Dan pada malam hari ini kita membahas mengenai bagian pertama, yaitu mengenai iman. Ya, karena ini juga ada banyak kesalahpahaman mengenai iman. Dan saya akan meletakkan iman di sini di dalam 2 ekstrim konsep yang seringkali dianggap iman itu adalah itu, ya, orang beriman adalah orang yang seperti itu. Tetapi saya akan katakan 2 ekstrim ini sesuatu yang kita perlu waspadai, yang kita perlu untuk melihat dengan lebih jernih. Walaupun mirip, walaupun bisa tergelincir ke sana, tetapi iman tidak sama dengan hal itu. Oke, apa saja itu ya? Nah, 2 ekstrem itu adalah yang pertama, saya akan katakan
iman itu bukan gullibility. Nanti saya akan jelaskan apa itu gullibility. Lalu kedua, iman itu juga kadang-kadang orang benturkan dengan suspicion. Nah, ini adalah sesuatu yang nanti kita akan melihat sudah lebih mendekati kenyataannya atau kebenarannya. Dan yang ketiga tentu saja yang benar, ya. Jadi iman itu harus kita pahami sebagai suatu trust. Oke, saya akan masuk kepada bagian yang pertama dengan memberikan studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama ini mencerminkan bagaimana kita seringkali menyamakan saja iman dengan sesuatu yang sebetulnya bukan iman, tapi kita seringkali menganggap, ya itulah iman. Kasusnya seperti ini. Misalnya ada seseorang, dia ingin membuka satu usaha, tetapi dia tidak punya modal yang cukup. Jadi duitnya kurang. Dia juga tidak punya tenaga kerja yang bagus. Dia belum kumpulkan karyawan yang qualified. Dan yang ketiga, dia juga belum punya rencana yang matang. Jadi rencananya itu masih samar-samar karena dia masih baru dalam bidang itu. Dia masih baru pindah ke kota itu. Dia nggak terlalu banyak informasi, jadi juga nggak terlalu banyak bisa bikin rencana. Tapi kemudian istrinya mungkin, ayahnya mungkin, atau anaknya, atau mungkin temannya mengatakan, kita mulai saja dulu. Masakan kamu tidak beriman? Ya, jadi kita seringkali, khususnya dalam masyarakat Kristen yang banyak bergerak di bidang ekonomi, bisnis, entrepreneurship, seringkali kita mendengar ungkapan seperti ini. Iman dipahami sebagai ada kaitan dengan meloncat walaupun, just do it, walaupun tidak ada kekuatan yang cukup, tidak ada tenaga kerja atau bantuan atau kemampuan yang cocok, dan belum ada rencana yang terlalu jelas. Tetapi sudah berani bergerak. Nah, kemudian orang mengatakan, ini namanya beriman. Lalu iman itu seringkali dianggap, disamakan atau ditakar dari seberapa kurang modalnya. Atau kedua, seberapa kurang kualifikasinya. Atau ketiga, seberapa tidak ada rencana. Dan iman itu semakin besar kalau modalnya semakin kurang. Jadi, semakin kurang modalnya tapi semakin tinggi cita-citanya, semakin tidak ada orang yang membantu atau kemampuan dalam diri, tetapi semakin idealis ingin dicapai, dan juga semakin tinggi yang ingin dicapai, semakin jauh yang ingin dicapai, tetapi juga belum ada rencana, masih gelap, saya masih belum putuskan apa-apa. Orang itu dianggap kalau dia berani bergerak, berani memulai, wah, imanmu besar. Begitu ya. Jadi kalau orang itu sebaliknya, misalnya kita tanya gitu ya, sebaliknya. Kalau dia itu mau buka usaha misalnya dengan satu skala, dia itu mau buka usaha satu toko kecil di satu ruko. Tapi ayahnya memberi dia itu uang untuk memulai usaha itu adalah misalnya 100 miliar misalnya. Kasih modal 100 miliar. Buka usaha kecil, ruko, jualan apa ya? Misalnya jualan kacang goreng gitu. Kira-kira 100 miliar kayaknya cukup banget lah ya. Lalu kemudian kalau orang itu berani bergerak, dia berani untuk memulai usahanya, kita akan katakan, ya itu sih kayaknya nggak butuh iman begitu. Orang mengatakan. Tapi kalau dia punya modal hanya 100 ribu, lalu dia berani untuk bergerak dan dia punya ambisi yang besar, kita katakan, wah orang ini beriman sekali. Dengan uang 100 ribu, dia bermimpi mengirim orang manusia ke planet Mars. Wah, itu beriman banget. Jadi iman itu berbanding terbalik. Dengan kemampuan, iman berbanding terbalik dengan rencana, dengan pengetahuan, ya berbanding terbalik. Lalu kita muncul pertanyaan dengan skenario seperti ini. Ya, jadi dalam cerita ini, kemudian kita mengajukan pertanyaan. Tetapi bagaimana jika orang itu pada kenyataannya tidak memulai dari nol?
Orang itu pada kenyataannya memang memulai dari satu level sesuatu yang sudah tidak nol lagi. Bukankah ini juga tidak adil kalau dikatakan bahwa orang itu jadi seperti kurang beriman di hadapan Tuhan? Karena misalnya, karena dia sudah berpengalaman. Atau kedua, karena orang tuanya bisa kasih dia modal banyak. Maka bukankah itu jadi seperti merugikan merugikan posisi dia di hadapan Tuhan semacam itu. Tuhan tidak adil, kenapa saya lahir dengan IQ tinggi? Tuhan tidak adil, mengapa saya lahir sebagai anak dari konglomerat? Tuhan tidak adil, mengapa saya lahir dengan tubuh yang sehat sehingga saya tidak diberikan kesempatan untuk beriman? Karena iman dipahami sebagai kamu berani memulai dari nol. Tapi kalau nol, lantas bagaimana? Ya, sudah memulai dari satu posisi tertentu, apakah tidak ada tempat untuk iman? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan begini, apakah kita tidak menyamakan tindakan iman sebagai just nekat? Jadi iman itu sama dengan, tindakan iman itu sama dengan just nekat. Tapi kalau ditanya seperti itu, biasanya orang akan menjawab, ya beda. Beriman sama nekat ya lain. Tapi ketika dikejar lebih lanjut, apa bedanya? Apa selisihnya? Apa bedanya? Beriman dengan nekat. Biasanya tidak ada jawaban yang terlalu jelas. Hanya dijawab ya beda. Somehow bedanya mungkin ada faktor Tuhan. Ya, kalau nekat gak ada faktor Tuhan. Iya, tapi faktor Tuhan itu bikin beda apa sih? Dengan menambahkan Tuhan, lantas ada perbedaan apa muncul? Dan seringkali ini dijawab dengan menggarisbawahi yang nekat itu bagaimana? Oke, yang nekat itu katanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang itu nekat karena just tidak mikir sebelum bertindak. Atau kedua, orang itu nekat dengan demikian karena percaya dia bisa menangani semua kontingensinya. Jadi dia bisalah dia menangani, dia percaya dirilah kalau nanti terjadi sesuatu yang berbahaya, dia bisa menangani. Jadi dia percaya diri. Dia pertama just nggak mikir, jadi nekat itu nggak mikir. Kedua, nekat itu percaya diri, overconfident barangkali. Atau yang ketiga, nekat itu menganggap enteng. Jadi dia mungkin berpikir semuanya akan baik-baik saja, ya, everything will be okay. Tapi kenapa kamu bisa percaya everything will be okay? Gak ada jawabannya. Just, saya tidak mau percaya bahwa segala sesuatu akan buruk, itu aja mungkin. Jadi just wishful thinking. Alias, kita kalau mau ringkas ya, ketiga pertanyaan ini, ketiga permasalahan dari studi kasus yang pertama, kita akan cenderung kemudian mengatakan iman itu adalah dapat diukur dari ketiadaan kekuasaan atau ketiadaan kualifikasi atau ketiadaan kendali. Itu yang pertama. Alias nol. Jadi iman itu bisa diukur dari cara yang salah ini. Ini tentu cara yang salah ya. Iman itu dikaitkan dengan 3N. Yang pertama itu nol. Ya, kalau mulai dari nol itu namanya beriman. Lalu sering ditambah-tambahi creatio ex nihilo dan segala macam. Dari nihil, dari nol, itu beriman. Yang kedua, iman itu somehow ada kaitan sama nekat. Walaupun kalau ditanya, sama ya iman dengan nekat? Oh nggak sama, tapi nggak samanya di mana nggak gitu jelas. Yang ketiga, iman itu juga somehow ada hubungannya dengan, saya pakai N lagi agak makso, ngayal. Ngayal bahwa everything will be okay. Walaupun mungkin juga kalau dikejar lebih lanjut, kok kamu bisa percaya everything will be okay? Itu nggak ada jawaban yang memuaskan juga. Oke, itu studi kasus yang pertama. Studi kasus yang ketiga, ini menggarisbawahi soal suspicion. Sudah kita tinggalkan dulu ya, sekarang kita masuk studi kasus yang kedua. Nah, mengenai suspicion, kita bayangkan ada suatu skenario begini. Ada seseorang membeli buku untuk perpustakaan.
Ya, ada orang membeli buku untuk perpustakaan. Ini kebetulan saya mengetahui karena saya juga ikut membantu di perpustakaan di STRI, ya, di STT yang di Kemayoran itu. So, kalau orang membeli buku untuk perpustakaan, maka bendahara daripada STT itu akan minta laporan bukan dari orang yang membeli. Jadi dia akan menerima laporan itu dari pustakawan yang menerima buku, bukan dari orang yang membeli. Jadi bukan orang yang membeli, bawa bond itu, kasih ke bendahara, nanti duitnya keluar. Nggak seperti itu. Atau juga bukan dari karyawan toko yang bersangkutan. Misalnya karyawan Momentum, dia kemudian kasih bond ke bendaharanya, lalu bilang, nih ada orang dari STT kamu beli buku saya, lalu kamu harus kembalikan uangnya ke saya. Tidak seperti itu. Tapi yang saya tahu adalah harus dari pustakawannya yang menerima buku itu. Jadi ada orang yang tidak membeli buku itu, menerima fisik bukunya di perpustakaannya, di ruangan itu. Lalu kemudian dia akan kasih segala bukti pembelian itu ke bendaharanya, baru bendaharanya kemudian mentransfer uang itu ke yang membeli. Lalu kita coba menimbangkan. Ada orang yang kemudian mengatakan, loh, kamu nggak percaya sama saya ya? Kok kamu double check seperti itu? Kok kamu tidak just percaya bahwa orang itu beli buku di toko saya, makanya kamu just kasih aja uangnya ke saya? Atau kamu nggak percaya sama saya yang beli buku ya? Kamu pikir saya kayak beli bukunya 10, terus saya tagihnya 100 gitu. Tapi tentu saja kita tahu dalam sistem ini, double check itu tidak didorong oleh kecurigaan. Betul ya? Jadi suspicion itu bukan sama dengan tidak langsung percaya alias skeptical. Suspicion tidak sama dengan skeptical. Skeptical ini tapi memang sih, skeptical seringkali diartikan secara sempit sebagai saya skeptis terhadap rencana itu, saya skeptis terhadap teori itu, lantas artinya adalah saya nggak percaya, begitu ya. Seperti orang suka mengatakan dia ini orang skeptis, dia bukan orang beriman. Jadi beriman itu kebalikan dari skeptis. Ya, kalau dia skeptis dia nggak beriman, kalau dia beriman dia tidak skeptis. Barangkali dalam pikirannya adalah seperti Thomas. Thomas itu nggak beriman, karena Thomas itu skeptis. Apa buktinya Thomas skeptis? Karena Thomas itu minta bisa melihat, bisa mencucukkan jari tangan, alias minta bukti, baru dia percaya. Kalau minta bukti baru percaya, itu namanya skeptis. Kalau skeptis artinya tidak beriman. Lalu kemudian dia mengatakan, oke, skeptical lawan dari iman. Ya, sama seperti kalau tidak nol, kalau tidak nekat, kalau tidak ngayal, lawan dari iman juga. Ya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Saya kira adalah karena orang seperti ini terjatuh pada kesalahan menyamakan suspicion dengan skeptical. Skeptical tidak tentu artinya orang itu curiga. Dari studi kasus kita yang kedua ini, kalau seseorang bendahara kemudian mengatakan, oke, kamu membeli buku, mana bukunya? Dan paling bagus supaya saya tidak perlu tanya itu, orang yang lain lah yang menyetor kepada saya tagihan itu. Dan ketika itu terjadi, atau ketika sistem seperti itu dijalankan, yang mendorong saya kira tidak tentu atau hampir pasti tidak, bukan suspicion itu yang mendorong, tetapi a healthy dose of skepticism. Ada takaran skeptisisme yang memang diperlukan, takaran skeptisisme yang sehat, ya. Memang sih bisa jadi juga untuk mencegah pencurian, mencurigai orang. Tapi saya kira ini bukan alasan yang satu-satunya. Saya akan berani bahkan mengatakan itu bukan alasannya. Karena di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam sebuah sekolah teologi atau di dalam sebuah gereja, kecurigaan itu ya tentu tidak orang beroperasi dengan sehat. Ya, jadi untuk satu organisasi sekuler saja itu bisa beroperasi dengan sehat, ada kepercayaan, ya, bahkan di antara orang-orang asing, betul kan? Di antara orang asing
kamu sama sopir Gojek gitu ya. Kalau kamu jual makanan sama sistem Gojek atau Grab dan seterusnya, perlu ada kepercayaan, bukan? Kita tidak bisa mengecek dengan penuh kecurigaan segala sesuatunya. Perlu ada kepercayaan antar negara, antar organisasi, antar manusia, apalagi di antara tubuh Kristus. Jadi pasti sistem seperti ini bukan didorong oleh kecurigaan, tetapi didorong oleh apa? Didorong oleh ingin menghindari kesalahan. Ya. Nah, maka kita perlu membedakan antara suspicion dengan skeptical. Dan bedanya apa? Apa contoh di dalam Alkitab orang itu atau seorang tokoh ya, sebuah tokoh itu suspicious sama yang lain? Suspicious. Coba kita tanya dulu. Tadi kasusnya Thomas. Thomas itu suspicious tidak sama Petrus atau Yohanes atau siapapun yang melaporkan bahwa kami bertemu dengan Tuhan? So suspicious. Ya. Atau sekedar dia tidak bisa percaya sebelum melihat bukti. Atau yang kedua, coba kita lihat kasus ini. Hawa ketika mendengar bujukan ular, lalu kemudian mulai tidak percaya dengan perintah Tuhan yang menyuruh agar mereka itu memelihara dan mengusahakan taman itu, memberikan kepada mereka buah untuk dengan bebas mereka nikmati dan makan di Taman Eden itu. Tetapi mencegah atau menyuruh mereka untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah sekarang coba kita bedakan dua kasus ini. Kasus Thomas dengan kasus Hawa dan Adam. Anda sudah bisa melihat bedanya? Adam dan Hawa, saya kira bukan sekedar mereka itu skeptis terhadap perintah Tuhan, tapi mereka itu curiga terhadap perintah Tuhan. Betul tidak? Mereka curiga bahwa Tuhan menyimpan sesuatu yang baik tidak diberikan kepada mereka. Mereka curiga bahwa Tuhan itu berbohong kepada mereka. Ya, mereka, Adam dan Hawa, mencurigai bahwa Tuhan berkata salah ketika Tuhan mengatakan apa? Kamu makan buah itu kamu mati. Jangan-jangan kagak mati. Jangan-jangan seperti kata ular, malah menjadi tahu apa yang baik dan yang jahat. Alias, saya jadi mengerti kenapa Tuhan mengatakan yang ini baik, yang ini jahat. Itu disembunyikan dari kita selama ini. Kalau saya makan buah itu, saya jadi kenapa Tuhan bilang ini baik, bilang itu jahat. Saya bisa jadi seperti Tuhan, dan Tuhan tidak mau saya seperti Tuhan. Nah, itu curiga. Mencurigai adalah mencurigai niat baik. Sedangkan skeptical itu bukan mencurigai niat, tetapi skeptical itu adalah tidak langsung percaya atau tidak langsung menganggap sesuatu sebagai benar. Alias skeptis itu tidak loncat kepada kesimpulan. Suspicion, on the other hand, dia itu loncat kepada kesimpulan yang buruk tentang motivasi, tentang apa yang mendorong, tentang baik dan jahat even. Oke? Jadi skeptical itu saya kira ranahnya lebih ke arah epistemologis atau epistemik, ya, mengenai yang benar dan yang salah, dalam artian seperti kalau kamu misalnya berkata, ketika ada seseorang berkata, di luar hujan. Dengar nggak itu? Di luar hujan. Lihat tuh, dengar. Tuh, ada suara. Di luar hujan. Lalu kamu mengatakan apa? Masa sih?
Serius, di luar hujan. Tapi ini bisa bunyi AC loh. Kalau bunyi seperti ini nih nggak tentu hujan, bisa jadi AC aja. Lalu kamu pergi keluar, kamu menadahkan tangan, lalu kamu kembali ke dalam dan kamu bilang, oh ya memang di luar hujan. Lalu apakah yang di dalam tadi yang mengatakan di luar hujan mengatakan apa? Kurang ajar kamu ya, kamu tidak percaya yang saya katakan tadi, kamu mencurigai saya ya. Memang saya mau membohongi kamu. Untuk apa saya bohongin kamu? Kamu lihat sekarang ada yang salah dalam hal apa di situ? Yang salah adalah tentu saja mengecek benar salahnya satu pernyataan. Tidak tentu harus diartikan sebagai tidak mempercayai niat baik dari seseorang, bukan? Jadi artinya, kalau ada orang mengatakan di luar hujan, lalu ada seseorang yang lain mengatakan kelihatannya memang seperti itu dari sudut ini, tapi barangkali sudutnya nggak cuma satu, tapi ada 100. Saya mau mengecek 99 sudut yang lain. Orang itu bukan tentu, ya tidak tentu, curiga. Orang itu yang sudah pasti adalah being skeptical. Dan a healthy dose of skepticism, itulah yang membuat kualitas pengetahuan kita bertambah. Benar nggak? Double check, triple check, quadruple check, itu diperlukan untuk hal-hal yang gak boleh salah. Dan hal-hal yang gak boleh salah itu kayak apa? Kalau salah, disaster terjadi. Itu gak boleh salah. Misal, meluncurkan roket. Orang meluncurkan roket ya, itu kalau sampai meledak, bisa mati orang banyak. Kedua, bisa rugi duit banyak. Ketiga, bisa rugi waktu. We cannot afford that. Apa yang terjadi dalam peluncuran roket? Atau operasi militer? Apa yang terjadi? Orang double check, triple check, quadruple check, betul kan? Ya. Dan apakah kemudian dikatakan, kan tadi gue udah bilang, lu nggak percaya gue ya? Tidak. Orang mengatakan, it's good. Betul tidak? Kenapa? Karena itu bukan suspicious, itu just skeptical. Dan skeptical itu tidak tentu negatif. Memang skeptical kadang diartikan negatif, mungkin seringkali diartikan negatif. Tapi tidak tentu harus begitu. Ya, oke. Jadi kita harus membedakan, saya kira, antara skeptical sama suspicious. Dan ini bedanya, kenapa penting? Karena saya mau mengatakan dalam contoh saya yang pertama tadi, di mana iman itu diartikan seringkali dikaitkan sama nol, nekat, ngayal, itu baru iman. Maka iman itu lebih dekat mencerminkan konsep sebetulnya gullibility. Apa itu gullible? Gullible itu adalah kayak anak kecil yang langsung percaya. Anak kecil yang gampang percaya. That's gullible. Ya. Gampang ditipu. Dalam tanda kutip, sedikit bodoh. Ya. Itu gullible. Nah, kadang-kadang orang mengartikan iman itu being gullible. Misalnya, mereka membenturkan antara iman dengan akal budi atau akal sehat. Dan mereka kemudian mengatakan orang yang percaya kepada sesuatu yang buktinya sedikit banget, hampir nggak masuk akal, terdengar konyol, tapi ternyata kemudian benar, nah orang itu beriman. Ya, tetapi saya akan katakan itu keliru, karena kita jadinya menyamakan faith sama gullibility. Faith, I think, tidak sama dengan gullibility. Ya. Faith itu kalau sama dengan gullibility, kita akan katakan ukuran daripada faith adalah ini. Apakah Anda bisa, mampu, ya, atau mau percaya sesuatu yang sulit dipercaya, entah kenapa. Makin Anda bisa percaya sesuatu yang sulit, jadi artinya sesuatu itu makin sulit dipercaya, tapi Anda toh percaya, makin Anda beriman. Tapi apakah
Benar, Tuhan di dalam Alkitab menyebut hal yang seperti itu sebagai iman. Nah, apakah hal-hal yang lebih sulit dipercaya semacam Gideon itu ya, waktu itu pernah memberikan syarat kepada Tuhan. Kalau kamu memang mengutus saya untuk berperang, coba bikin, saya taruh nih, bulu domba di luar. Malam ini ya Tuhan ya, kalau besok pagi saya lihat nih, malam ini ternyata turun hujan atau embun di bulu domba yang saya jemur itu, tapi di luarnya kering. Terus Tuhan bikin begitu, terus Gideon bilang apa? Waduh, mati aja ya, beneran begitu. Gua kasih testing lagi yang lebih susah. Lalu Gideon bilang, coba, gua masih belum terlalu percaya. Kali yang kedua, bikin bulu domba ini kering, yang lain basah. Lalu Tuhan lakukan itu. Nah, kemudian kita katakan apa? Kalau yang disebut beriman adalah percaya kepada sesuatu yang sulit dipercaya, maka orang yang percaya kepada pelaporan hal-hal seperti yang dilaporkan dalam kitab Hakim-Hakim mengenai Gideon itu adalah orang yang lebih beriman ketimbang orang yang percaya misalnya hal-hal yang lumrah seperti di luar hujan. Kalau kemudian kamu mengatakan di luar hujan, lalu orang percaya pernyataan itu, itu si Cere lah, gak terlalu beriman. Tapi kalau kemudian saya katakan, lu tahu gak, semalam gua menjemur keset di luar, keset gua basah, rumputnya gak basah lu. Terus malam keduanya gua lakukan hal yang sama, itu kesetnya kering, rumputnya semua basah. Lu percaya gak sama gua? Oh, gue percaya, walaupun terdengar gak masuk akal. Wah, lu beriman banget lo. Lu percaya banget sama gue. Coba kita berhenti sebentar lalu kita pikirkan. Konsep ini apakah selaras ya dengan keseluruhan dari narasi Alkitab? Apa yang salah dalam konsep ini? Iman berarti kemampuan percaya hal-hal yang seaneh mungkin. Makin aneh yang dipercaya, makin beriman. Makin wajar yang dipercaya, makin ya nggak beriman. Apa yang aneh? Yang aneh saya rasa kita menekankan hal yang nggak ditekankan sama Alkitab. Ya, hal yang tidak ditekankan sama Alkitab. Alkitab ketika mengatakan misalnya bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran bagi Abraham. Abraham itu righteous sebab dia percaya kepada Tuhan. Yang ditakar di sana bukanlah tingkat keanehan atau tingkat probabilitas dari yang dipercaya oleh Abraham, bukan. Tetapi seberapa Abraham bersedia untuk berjalan dengan Tuhan. Jadi, saya kira kita perlu memperkenalkan dimensi yang lain mengenai iman di sini supaya kita menghindari diri dari menyamakan dengan gullibility, yaitu melalui jalan ini bahwa iman itu ada kaitan dengan suspicion, yaitu faith itu adalah lawan daripada suspicion, ya. Sedangkan gullible atau gullibility itu bukan lawan daripada suspicion. Dia adalah lawan daripada being skeptical. Menangkap ya? Jadi kalau seseorang itu gampang percaya kayak anak kecil, dia itu just simply tidak skeptis.
Gampang percaya artinya tidak skeptis. Anak kecil itu, kalau anak kecilnya masih kecil banget, atau anak kecilnya mungkin agak kurang makan bangku sekolahan, anak kecil itu kadang-kadang dibohongin gimana aja dia percaya gitu. Bentar ya, papa mau ambil dulu Monas bawa ke sini gitu. Dia percaya. Loh, Monasnya mana, Pak? Oh ya, udah papa taruh sini. Tadi papa lihat kamu lagi main apa gitu. Ya udahlah, kesian nanti ada orang di sana mau naik ke atas Monas, Monasnya mendadak hilang, nanti jadi heboh, papa balikin lagi deh ke sana. Terus dia percaya aja gitu. Nah, anak kecil yang percaya-percaya aja seperti itu, kita tidak bisa mengatakan dia itu beriman banget. Dia percaya banget sama papanya, bukan. Dia simply gampang ditipu banget. He's very gullible, that's it. He's not skeptical enough. Dia itu simply tidak menunda untuk percaya. That's it. Dia simply percaya buta, nggak pakai otak. Tapi itu tidak mencerminkan mengenai dia punya trust seberapa kepada ayahnya. Karena lawan daripada, atau saya akan pakai istilah yang lebih clear mungkin dalam ini, atau lebih kurang muatan biasnya. Trust itu adalah lawan dari suspicion. Dan lawannya dalam hal apa? Dalam hal ini, coba Anda pikir. Dalam contoh yang tadi kita lihat dalam studi kasus yang kedua. Orang itu skeptical adalah skeptical tentang kebenaran atau kesalahan dari sebuah pernyataan. Sementara orang suspicious terhadap niat, motif, tujuan dari seorang pribadi. Dengan kata lain, kalau kita bicara lapisan yang pertama, urusan faith and suspicion, kita bicara dimensi relasi. Kita bicara mengenai relasi di sini. Sedangkan yang kedua mengenai gullibility and skeptical, being skeptical, kita bukan bicara mengenai relasi. Kita just bicara mengenai sikap epistemik. Seseorang terhadap suatu proposisi. Saya punya proposisi, saya barusan pergi ke Monas. Lalu saya cabut itu Monas, saya taruh di kebun belakang. Terus saya lihat kamu kok lagi pergi main apa, kurang interest. Saya balikin lagi Monasnya. Tapi tadi saya lakukan, percaya nggak? Kalau kamu percaya, kamu bukan punya iman. Kalau kamu percaya hal seperti itu, kurang tepat disebut you trust me, kurang tepat. Lebih tepat disebut you're gullible. Kamu gampang percaya. Karena tujuan dari percayamu, objek percayamu, bukan diri saya, bukan relasi kita, bukan niat saya. Tujuan percayamu adalah proposisi. Sementara, kalau dikatakan, saya curiga sama kamu, apa sih niatmu? Biasanya orang nggak ngomong gitu sih ya. Orang kalau curiga biasanya nggak ngomong sama yang dia curigai. Biasanya ngomongnya sama orang lain yang dia percaya. Tapi kalau dia curiga, yang dicurigai itu bukan proposisinya, niatnya, orangnya. Demikian kalau orang itu percaya. Percaya itu dalam level relasi antar pribadi. Ya, oke. So, kita mesti membedakan hal itu. Dua hal itu. Jadi skeptical, lawan kata daripada gullible, itu adalah mengenai proposisi. Dan proposisi itu seringkali impersonal. Walaupun of course, relasi itu juga bisa diwakili oleh proposisi. Tapi relasi itu sesuatu yang lebih utama dari proposisi. Misalnya, kalau seseorang
punya relasi, anggap relasinya suami istri. Lalu si suami mengatakan, aku mengasihimu, aku percaya kepadamu istriku. Apakah engkau percaya kepada pernyataanku barusan, bahwa aku mengasihimu dan mempercayaimu? Nah, kemudian istrinya mengatakan, saya percaya pada pernyataan itu. Oke, good. Itu dalam wilayah gullible dan skeptical, atau dalam wilayah trust and suspicion. Nah, ini di sini mulai lebih komplikasi. Kita akan mengatakan, kalau istrinya jujur mengatakan, saya percaya kepadamu suamiku, maka ada realitas bahwa dia punya kepercayaan kepada suami. Tetapi sebaliknya, dia kemudian juga bisa mengatakan hal itu secara tidak jujur. Aku percaya kok kepadamu, tetapi dia diam-diam menyewa detektif pribadi misalnya. Dia diam-diam kontak kepada pabrik software di Israel itu yang bikin software Pegasus untuk memata-matai handphone suaminya misalnya. Nah, itu sesuatu yang kita kemudian katakan apa? Percaya atau tidak percaya kepada sebuah pernyataan bisa mewakili realitas relasi. Tetapi being skeptical terhadap sebuah pernyataan itu sesuatu yang walaupun mewakili atau sangat mungkin mencerminkan suspicion, sikap gullible terhadap satu pernyataan tidak tentu mencerminkan trust. Sekali lagi ya, kalau seseorang skeptical terhadap satu pernyataan, misalnya kalau si istri tadi mengatakan, waktu suaminya bilang, lu percaya kan sama gua? Terus istrinya bilang, enggak tuh, apa buktinya? Ya, buktikan dulu dong, baru gue percaya sama lu. Gue nggak lihat buktinya, gue nggak bisa percaya sama lu. Oke, itu skeptical. Dan pada saat yang sama, maybe mencerminkan suspicious. Ya, ada suspicion di sana. Tetapi, ketika seseorang kemudian percaya aja, ketika suaminya misalnya bilang, lu percaya kan sama gue? Oh iya, gue percaya sama lu. Tapi nggak ada buktinya lo. Oh iya, justru itu mencerminkan gue percaya banget sama lu. Nah, apakah itu mencerminkan sungguh-sungguh kepercayaan? Saya kira ini tidak simetris. Ini tidak simetris. Kepercayaan itu bisa diwakili oleh perkataan, aku percaya kepadamu. Tapi terutama diwakili oleh apa? Masih ingat ada satu ada satu anekdot mengenai seorang yang suka bikin atraksi menyeberangi Niagara dengan sepeda roda satu. Lalu kemudian waktu dia sampai di ujung sana, dia mengatakan kepada penonton, kamu percaya saya bisa balik lagi naik sepeda roda satu ini dengan menggendong orang? Tadi dia udah ke sana sendirian, sukses, selamat, tepuk tangan semua. Lalu waktu semua tepuk tangan udah selesai, dia ngomong sama penonton, saya akan balik lagi menggendong orang. Kamu percaya saya bisa? Semua orang bilang, oh iya tentu kamu bisa. Lalu kemudian dia bilang, sukarelawan coba maju. Saya akan gendong kamu, nyebrangin lagi balik. Kamu tadi bilang percaya kan? Coba sukarelawan. Gak ada yang maju loh. Nah, yang pertama tadi itu, perkataan itu bisa tidak mencerminkan trust? Tentu bisa. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa, ya tentu bisa. Tapi, ujiannya apa? Waktu si akrobatik itu tadi bilang, kalau lu memang percaya, sekarang gue mau nyebrang ke sana, dan gue butuh sukarelawan. Ada yang maju nggak? Yang maju, kemudian ada satu anak kecil yang maju. Anak kecil itu tadi juga bilang,
saya percaya Bapak pasti bisa nyebrang ke sana. Dan dia sekarang maju. Saya mau. Terus anak kecil itu naik ke atas pundaknya si bapak itu. Terus dia naik sepeda roda satu itu di atas tali, dan dia balik ke tempat semula. Siapa yang percaya? Dari semua orang yang menyatakan suatu proposisi, saya percaya kepada kamu. Yang percaya anak kecil itu yang 99 orang, enggak 99 ya, tapi sisanya, tadi asumsinya itu 100 orang ya. Sisanya itu percaya enggak? Percaya dalam arti proposisi, tidak percaya dalam arti trust. Oke? Sekarang jadinya, saya pikir sudah lebih jelas sekarang ya, bahwa trust dalam level relasi itu lebih diuji dengan apa? Tindakan, komitmen. Sedangkan kepercayaan dalam level proposisi itu hanya diuji dalam cara apa? Penyajian bukti-bukti saja. Data-data, reliability paling banter. Dan ini sifatnya impersonal. Saya nggak bilang yang ini lebih jelek, ini lebih bagus, dan segala macam. Saya nggak bilang itu. Not yet, dan juga bukan interest saya pada malam hari ini. Saya just mau mengarahkan kita pada satu kesadaran. Ketika kita mengatakan saya beriman, atau seseorang beriman, atau seseorang ada di dalam Tuhan, atau seseorang beriman kepada Yesus, sebenarnya yang mana yang kita seringkali pikir ya? Orang itu sudah diselamatkan. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Untung ya akhirnya bapak itu percaya sebelum dia mati. Padahal tadinya dia orang ateis loh. Atau tadinya dia itu orang skeptis loh. Akhirnya sebelum mati dia percaya juga. Dia mau dibaptis loh. Puji Tuhan, sudah diselamatkan dia. Atau, aduh, kasihan ya. Bapak itu kasihan sekali. Dia orang baik sekali, istrinya juga baik sekali. Mereka aktif sekali di gereja. Anaknya tidak mau percaya lagi. Anaknya sekarang jadi orang ateis. Atau anaknya sekarang jadi orang skeptis itu. Tidak mau langsung percaya. Oke? Ini kita bicara mengenai distrust kepada Tuhan. Suspicion kepada kebaikan Tuhan. Atau kita bicara mengenai orang-orang yang just bertanya dan menuntut bukti-bukti atau data-data, atau sekedar bertanya karena memang selama ini nggak pernah bertanya mengenai proposisi tertentu. Biasanya mengenai persoalan-persoalan filosofis seperti problema kejahatan, seperti konsistensi logis dari doktrin-doktrin, dan seterusnya. Lalu kita bertanya sekarang, mana ya yang lebih perlu dikhawatirkan? Seorang anak remaja yang baru bertumbuh, lalu mulai belajar, lalu mulai banyak pertanyaan mengenai apa yang selama ini gak pernah dipertanyakan. Lalu kemudian kita mengatakan, saya khawatir nih sama iman dia, karena dia sekarang tidak percaya. Imannya luntur. Betul imannya luntur? Saya kira mungkin enggak loh. Mungkin dulu dia gullible, sekarang tidak gullible lagi. Sekarang dia punya a dose of skepticism. Maybe healthy, maybe not healthy. Tapi skepticismnya tadinya dia nggak punya. Tetapi really? Berarti dulu dia trusting God, sekarang tidak? Really? Dulu dia punya relasi sama Tuhan, sekarang nggak punya relasi? Really? Dulu dia itu mencintai Tuhan, sekarang jadi membenci Tuhan? Maybe kita harus bertanya lagi. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pasti saya pikir, pembedaan antara gullibility dengan faith, pembedaan antara suspicion sama a healthy dose of skepticism, penting untuk kita memikirkan hal-hal semacam ini. Yang saya tidak kasih jawaban finalnya pada malam hari ini. Oke?
Nah, itu kasus yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi ya. So, apa yang salah dengan being gullible dan apa yang salah dengan being suspicious? Saya kira kita tidak terpanggil untuk being gullible. Tentu kita ingat nasihat Paulus ya, atau ungkapan ketakjuban Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Siapa yang sudah mempesonakan kamu, kata Paulus, sehingga kamu meninggalkan iman yang mula-mula. Itu adalah sesuatu yang mencerminkan ketakjuban Paulus akan gullibility dari gereja Galatia, dari orang-orang Galatia. Mereka terlalu gampang percaya. Gampang percaya ini nggak tentu positif kan, bisa negatif. Yang kedua, tapi kita seringkali happy kalau anak-anak kita gampang percaya. Kita seringkali khawatir kalau anak-anak kita mulai tidak gampang percaya. Oke, maybe mereka just meninggalkan gullibility. Maybe it's a good sign. Dan yang kedua, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, apakah Abraham itu simply gullible? Simply dia gampang dibujuk? Saya kira kan tidak. Kejadian pasal 15 ayat ke-6, Abraham percaya kepada Tuhan. Itu dia saksikan dengan tindakan dia. Tindakan dia melakukan hal yang benar. Tindakan dia untuk mengikuti Allah yang mana. Contoh yang lain mengenai percaya. Kepercayaan dari kepala penjara terhadap Yusuf. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Kepala penjara itu tidak mencampuri domain daripada kekuasaan atau apa yang diurus sama Yusuf. Yang diurus sama Yusuf nggak diurus lagi sama kepala penjara. Dia mempercayai Yusuf. Mempercayai itu seperti itu. Saya kira itu beda dengan simply gampang ditipu. Lalu curiga. Kejadian 45 ayat 26 mengatakan mengenai Yakub yang tidak percaya kepada 10 anaknya, yang melaporkan bahwa Yusuf masih hidup ternyata. Dia jadi penguasa Mesir sekarang. Hati Yakub tetap dingin dikatakan sama penulis, sebab dia tidak percaya sama anak-anaknya itu. Tidak percaya itu seperti itu. Ya, tidak percaya. Dan dalam hal tidak percayanya Yakub itu, saya kira itu tidak percaya yang sekaligus adalah dia itu skeptical terhadap laporan mereka. Tetapi yang lebih dalam, dia distrust 10 anaknya. Dan itu mencerminkan kerusakan dari keluarga itu, sebab 10 anak itu juga distrust Yusuf. Dan ketulusan pengampunan Yusuf, nanti kita lihat dalam Kejadian pasal 50. Oke, sekarang kita balik kepada Thomas. Ya, kita balik pada Thomas. Dalam bagian yang kita baca tadi mengenai Thomas, Yohanes ini rupanya punya interest yang tertentu ya kepada Thomas. Saya mencatat dia mengisahkan Thomas dengan skeptismenya itu, mulai dari Yohanes pasal 11 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 5, lalu Yohanes 20 ayat 25, sampai pada resolusinya Yohanes 20 ayat 26. Dan kalau kita ikuti satu persatu ya, Thomas itu memang orang yang sarkas digambarkan sama Yohanes. Yohanes 11 ayat 16. Thomas mengatakan apa? Sewaktu Yesus mau pergi ke rumahnya Lazarus, masih ingat ya? Lazarus sakit. Terus berikutnya Yesus tunda-tunda gak datang-datang. Ada kabar Lazarus mati. Terus kemudian Yesus itu akhirnya pergi ke rumah Lazarus. Waktu Yesus pergi, Thomas komen apa? Dia komen sesuatu yang kayaknya nggak enak didengar. Dia komen sarkas. Dia ngomong gini, mari kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Maksudnya apa sih ngomong kayak gitu, Thomas?
Ya, sarkas banget itu. Ya, mari kita pergi aja supaya kita mati bersama dengan dia. Oke. Kali yang kedua, Yohanes mencatat pasal 14 ayat 5. Thomas bertanya dengan skeptical, a very healthy dose of skepticism. Pertanyaannya logis. Kami tidak tahu jalan bagaimana sampai ke situ kepada Bapa. Bagaimana kami akan sampai ke situ? Lalu tahu jalan aja enggak? Yohanes 14 ayat 5. Lalu puncaknya adalah pertanyaan Thomas yang paling bikin Thomas dikenal sampai akhirnya nama Thomas itu identik sama orang yang ragu. Yohanes 20 ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku dan sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu, bekas paku di tangan dan juga lubang di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini Yohanes kayaknya mau menggambarkan Thomas sebagai orang yang sarkas, mencerminkan mungkin ketidakpercayaannya, orang yang skeptik, mencerminkan kritisnya dia, atau orang yang skeptik dalam artian dia menuntut bukti untuk percaya. Tetapi kalau kita lihat respon Tuhan ya terhadap Thomas, respon Tuhan terhadap sarkasme, skeptisme Thomas, maka kita akan tahu bagaimana respon Tuhan itu lebih pada respon kita kepada orang-orang yang skeptis. Tuhan berespon gimana terhadap snarkish komennya si Thomas? Mari kita pergi juga untuk mati bersama dia, bersama Lazarus. Yohanes 11 ayat 16 itu. Respon Tuhan adalah dia diam aja sih. Dia nggak nanggepin dengan kata-kata, tapi dia nanggepin pakai tindakan. Tindakannya itu dia membangkitkan Lazarus. Kata-kata dia pun tidak ditujukan kepada Thomas. Ya, kata-kata Yesus ditujukan kepada Marta. Dia bilang kepada Marta, saudaramu itu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 23. Jadi Thomas itu just melihat. Dia tidak percaya, dia sarkas. Tapi kemudian dia melihat. Dia melihat Lazarus bangkit. Lalu tanggapan Yesus yang kedua, tanggapan terhadap pertanyaan skeptis yang wajar, skeptis yang masuk akal dari Thomas. Dia tidak mengatakan, Thomas lu goblok banget sih, gitu aja gak bisa mikir sendiri. Enggak. Tapi dia menjawab itu loh, dengan hormat. Yesus menghormati pertanyaan jujurnya Thomas. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sesuatu yang akhirnya jadi kutipan klasik ya. Kalau kita ngomong mengenai keselamatan hanya melalui Yesus. Kita selalu mengutip Yohanes 14 ayat 6-7. Bayangkan kalau Thomas tidak pernah nanya. Kalau Thomas nggak pernah nanya ini, mungkin Yohanes juga nggak ada kesempatan untuk meletakkan ini dalam mulut Yesus ya. Atau Yesus tidak mengatakan ini untuk dicatat sama Yohanes dari sisi yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang kita sering hafalkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu jasanya Thomas. Gara-gara Thomas nanya. Dan yang ketiga, apa respon Yesus terhadap skeptisme Thomas yang sepertinya sering dikutip orang sebagai Thomas itu orang tidak beriman, karena dia skeptis. Orang skeptis tidak beriman, orang beriman tidak skeptis. Orang beriman tidak boleh ada pertanyaan. Orang beriman tidak boleh ada keraguan. Orang beriman tidak boleh kayak Thomas. Apa sih respon Yesus terhadap Thomas? Thomas, kamu menuntut bukti. Tapi orang beriman itu nggak perlu bukti. Iman itu ya, bukti atas apa yang belum kelihatan kan Thomas. Apa Yesus jawab begitu, walaupun itu scripturally proper, walaupun agak keduluan karena itu nanti munculnya di surat Ibrani. Ya, iman itu apa? Definisinya itu. Tentu enggak kan? Yesus dicatat oleh Yohanes beresponnya begini. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah lubang ini. Cucukkan jarimu di situ. Dan percayalah, jangan tidak percaya lagi. Respon daripada Yesus
adalah menjawab skeptisme dari Thomas. Dia menghormati itu, dia menjawab itu, dia meresponinya. Dan apa respon Thomas? Respon Thomas adalah dia percaya. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan itu adalah direct quote yang kemudian disusul oleh komentar dari Yohanes, penulis bagian ini. Dengan apa? Dengan perkataan, masih banyak tanda lain dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Yohanes itu tidak melihat negatif bukti-bukti. Dia tidak melihat pencarian bukti-bukti itu sebagai lawan daripada iman. Dia tidak melihat iman itu mensyaratkan nol, nekat, dan ngayal. Tidak. Dia tidak mengatakan makin nol titik mulanya, makin nekat tindakannya, makin ngayalnya tinggi, makin beriman. No. Yohanes tidak percaya hal seperti itu. Dia mengatakan apa sebaliknya? Masih banyak tanda lain. Ya, banyak semeia, tanda yang dicatat, yang dibuat oleh Yesus. Cuman nggak semua dicatat. Dan yang dicatat supaya kamu percaya. Ya. Jadi tanda itu sesuatu yang diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan untuk membuat kamu percaya. Oke? Dan patron saint-nya siapa? Untuk mendukung, mengilustrasikan kalimat ini. Patron saint-nya itu adalah Thomas. So, saya kira sikap Tuhan sendiri tidak negatif terhadap skeptisitas. Walaupun tentu Tuhan negatif terhadap suspicion. Oke, tetapi jadi apa itu akhirnya kita bisa katakan sebagai iman? Ya, jadi iman itu apa? So what is truth? What is trust? What is faith? What is trust? Nah, trust saya kira saya simpulkan aja tidak sama dengan impersonal beliefs. Ya, tidak sama dengan kepercayaan-kepercayaan yang gak ada hubungannya sama relasi. Tidak. Iman itu bukan just percaya kepada proposisi yang kontra akal sehat atau proposisi yang kontra bukti-bukti. Makin dia kontra, makin besar imannya. Tidak. Tapi iman itu kepercayaan kepada pribadi, kepercayaan kepada niat baik dari pribadi itu. Khususnya dalam hal ini kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bukan kepercayaan kepada serangkaian doktrin saja, bukan. Ya, kalau kepercayaan kepada serangkaian doktrin, ya itu hanya persetujuan, hanya sebagianlah daripada iman. Definisi iman kita tahu secara klasik, orang membagi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu adalah notitia, kamu tahu sesuatu, kamu tidak mungkin percaya sesuatu kalau kamu even tidak tahu itu ada. Jadi langkah yang pertama notitia. Notification, your notice, ya, notitia. Yang kedua, assensus. Kamu setuju sama apa yang kamu tahu itu, assensus. Tapi iman itu tidak dicirikan hanya dengan 2 ciri ini. Harus ada ciri ketiga. Apa itu? Notitia, assensus, sama kamu itu percaya, fiducia. Ya, kamu percaya, fide. Kita itu diselamatkan melalui hal yang ketiga ini, sola fide, melalui iman. Nah, iman di sini bukan sekedar kamu setuju sama suatu proposisi. Karena dengan demikian champion daripada iman adalah orang yang gullible, orang yang tidak tahu mempertanyakan, orang yang main percaya aja. Dan tadi saya sudah berargumen, sudah menyajikan satu bukti bahwa Paulus pun dalam kitab Galatia, nanti kita lihat dalam kitab Korintus, memperingatkan gereja supaya tidak begitu. Jadi Paulus itu memperingatkan gereja biar tidak gullible. Ya. Tetapi dia mengetahui bahwa
tidak gullible, bisa terperosok kepada suspicious, ya, sikap curiga, dan itu yang harus dihindari. Jadi kita harus menghindari gullibility dan suspicious, dan kita harus merangkuh apa? Jika diperlukan, a healthy dose of skepticism, tetapi willingness to trust. Willingness to trust. Itulah iman. Jadi iman tidak bisa diukur dari ini sangat tidak masuk akal tapi saya toh percaya. Tidak seperti itu. Ya, seperti yang orang sering katakan dengan keliru, dia kaitkan sama Tertullian, keliru sih. Credo quia absurdum. Aku percaya walaupun itu sesuatu yang absurd. Ya, saya kira itu, ya tentu Anda boleh saja sih pakai istilah credo quia absurdum. Cuman jangan diartikan sebagai saya sudah tahu itu kontra riset tapi saya menganggapnya benar. Nah itu kan saya kira tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke. So case yang pertama, tadi saya ada 2 study case. Case yang pertama, orang buka usaha, lalu just do it, lalu dikatakan itu beriman. Saya akan katakan keliru. Walaupun memang itu bisa jadi menunjukkan iman, tetapi saya kira most probable nothing to do with faith in God. Ya, nothing to do dengan trust in God. Orang buka toko, kenapa buka toko? Jujur-jujurnya mungkin just pengen untung. Apa hubungannya sama percaya kepada Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan kasih saya untung. Loh, kenapa Tuhan nggak kasih kompetitormu untung? Kenapa Tuhan tidak kasih orang lain untung? Kenapa harus kamu? Ya, karena saya beriman. Itu kan sesuatu yang dasar Alkitabnya apa ya? Dasar dari imanmu, dari pengharapanmu apa? Bahwa Tuhan memberkati kamu dan bukan orang lain. Atau Tuhan memberkati kamu dengan cara itu dan bukan dengan cara lain. Bukankah Tuhan bisa memberkati bukan hanya lewat keuntungan finansial, tapi mungkin karena Tuhan memberkati lewat kekurangan finansial. Atau Tuhan memberkati bukan hanya lewat kemudahan, tapi juga bisa lewat kesulitan. So, apa alasannya kamu mengatakan Tuhan pasti memberkati kamu dengan satu cara dan bukan cara lain? Atau kamu dan bukan orang lain? Saya kira ini nggak ada dasarnya. Jadi memang saya tidak menutup kemungkinan sih, bisa jadi dia karena percayanya kepada Tuhan, kemudian just do it, buka toko itu walaupun mulai dari nol, nekat, dan ngayal. Mungkin aja. Tapi saya akan katakan most probable tidak sih. Ya, most probable dasarnya kurang bisa dihubungkan dengan Tuhan. Itu case yang pertama. Case yang kedua soal double check. Double check ini juga tidak bisa dibilang kurang iman. Tadi kita udah lihat mengenai Thomas, memang sih ada indikasi Yesus mengatakan itu karena kurang iman, tetapi tidak tentu seperti itu pada semua kasus. Dan yang kedua, kenapa ya? Kenapa? Karena Yohanes sendiri mengatakan urusan pembuktian yang disajikan kepada Thomas itu oleh Yesus. Dia kaitkan dengan hal-hal yang dicatat sendiri oleh Yohanes. Dan hal-hal itu dicatat, itu bukan berarti mengurangi iman daripada pembaca. Yohanes kan tidak menambahkan misalnya, setelah dia mengatakan, tetapi hal-hal yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya. Tetapi saya tidak mencantumkan banyak-banyak, supaya ada ruang untuk kamu beriman. Karena kalau saya cantumkan terlalu banyak, nanti imanmu jadi cuma tersisa kecil aja. Kan Yohanes tidak menambahi begitu. Ya, jadi artinya Yohanes itu positif banget terhadap orang itu percaya setelah melihat bukti. Dalam hal ini percayanya memang dikaitkan dengan percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat Injil yang lain, kita lihat surat-surat yang lain, kita lihat tindakan Yesus. Bukankah Yesus itu memberikan banyak sekali tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang? Artinya, dia memang memberikan alasan untuk percaya. Dia tidak memperbenturkan antara percaya dengan alasan percaya. Seolah-olah kalau alasannya, reason to believe-nya banyak, faith jadi berkurang. Reason to believe dikit, and dia tetap beriman, itu namanya imannya tinggi. Tidak ada skenario itu dalam Alkitab.
Oke, so itu saya kira ya kita mesti pertimbangkan waktu kita menjawab pertanyaan apa itu iman. Lalu kemudian kita meninjau kepada kecurigaan. Kecurigaan di sisi yang lain adalah sesuatu yang selalu negatif. Dari awal kejatuhan manusia boleh dikatakan adalah kecurigaan. Kecurigaan pada Tuhan. Kecurigaan kepada sesama. Dan Paulus pun kemudian mengaitkan kecurigaan ini dengan apa? Kecurigaan ini Paulus kaitkan dengan perpecahan jemaat. Ya. Kita bisa lihat misalnya 1 Timotius pasal 6 ayat 3 sampai 5. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ya kata Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah satu sumber keuntungan. Oke. Jadi Paulus meletakkan curiga, suspicion di sana sebagai salah satu dari penyakit yang disebabkan ajaran tidak sehat. Ajaran tidak sehat menyebabkan kecurigaan, kecurigaan menghasilkan perpecahan. Jadi suspicion selalu tidak baik. Bagian daripada pemberontakan kita kepada Tuhan dan bagian daripada sesuatu yang kontra terhadap aktivitas Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi. Tetapi a healthy dose of skepticism bisa dikaitkan dengan usaha untuk mempertanggungjawabkan yang kita percaya. Oke. Tetapi bagaimana jika orang itu sudah curiga? Bagaimana mengobatinya? Saya kira ini poin yang terakhir ya. Jadi apa obat bagi distrust? Kita bisa melihat apa respon Tuhan terhadap distrust. Bagaimana Tuhan mengobati orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang mencurigai dirinya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Dan yang kedua, Tuhan menanggung kehinaan dan segala permusuhan yang diakibatkan oleh kecurigaan itu. Kecurigaan menghasilkan penghinaan, alienasi, ya, keterasian, dan juga penolakan. Dan Tuhan menanggung itu loh. Yesus menanggung itu di kayu salib. Menanggung mereka punya distrust, mereka punya suspicion di sana, ya, di kayu salib. Dan yang ketiga, dengan tangan yang terentang itu Tuhan menawarkan hospitality sebagai ganti dari mereka punya hostility. Dan dari tanggapan Yesus kepada Thomas, Yesus itu menawarkan kepercayaan kepada Thomas sebagai ganti daripada kurang percayaan daripada Thomas. Ya. Jadi saya kira bagaimana kita mengobati distrust? Tentu ada dua hal di sini. Yang pertama, dengan melihat kepada Tuhan, lalu kita meneladani Tuhan. Tapi kita perlu sisipkan bahwa kita bukan Tuhan. Jadi kita memang terpanggil meneladani Tuhan kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita bukan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menjembatani kecurigaan tidak bisa sepenuhnya semuanya dilakukan oleh kita. Dan apa yang kita tidak bisa lakukan, saya kira adalah ini, memulainya. Itu yang kita tidak bisa lakukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memulainya. Tuhan sudah memulai langkah pertama itu. Tuhan sudah terlebih dahulu menawarkan pengampunan kepada kita, sehingga kita beroleh pengalaman diampuni. Kita sudah mengalami dari Tuhan itu menanggung kehinaan, sehingga kita boleh dipulihkan dari
rasa malu dan vulnerability kita. Kita sudah mengalami dijamu oleh Tuhan. Tuhan menawarkan hospitality kepada kita. Sehingga kita boleh mengalami hostility kita dibalas sama hospitality. Sehingga permusuhan itu bisa berkurang. Dan kita mengalami terakhir dipercaya oleh Tuhan. Iman itu tidak dimungkinkan kalau tidak ada pendorong awal, yaitu iman juga. Kita seringkali berpikir iman itu sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita dari nol. Jadi kayak Yesus itu melihat apakah di sana ada iman, lalu seolah-olah kita artikan Yesus cari-cari gitu ya. Lu orang punya modal nggak? Kalau lu orang punya modal itu, yaitu iman, nanti lu modal lebih gede. Itu keselamatan. Tapi saya kira itu keliru, bukan? Kenapa? Karena ketika kita menemukan kita bisa percaya, kata Agustinus, itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah bekerja. Sebelumnya, anugerah Tuhan itu mendahului respon kita. Secara teologis begitu. Dan secara fenomenologis apa yang terjadi. Ketika kita bisa mempercayai Tuhan, itu didahului oleh Tuhan itu duluan mempercayai kita. Tuhan itu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Tuhan mengampuni kita, maka kita bisa mengampuni orang lain. Dan malam ini kita belajar. Tuhan itu sudah terlebih dahulu mempercayai kita, tidak mencurigai kita. Itu sebab itu kita bisa berhenti mencurigai Tuhan dan saling mencurigai dan belajar saling mempercayai. Agustinus pernah mempertanyakan pertanyaan ini. Jadi apa dasarnya kita mempercayai orang? Kamu kan tidak pernah benar-benar kenal orang, kata Agustinus. Jadi apa dasarnya kamu percaya orang itu? Mau tahu jawabannya Agustinus? Dijawab begini. Pertama-tama kita harus menaruh kepercayaan itu kepada kepercayaan bahwa Tuhan bisa merubah orang itu. Jadi dasar untuk mempercayai seseorang adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan yang bisa merubah seseorang. Jadi, saya kira kita memang bukan Tuhan. Kita tidak bisa memulai. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memulai. Dan dia memulai dengan apa? Dalam hal ini, mempercayai. Tuhan mempercayai kita. Can you imagine that? Tuhan mempercayai Thomas. Dan Tuhan mempercayai kita. Oke, saya kira kita bisa mengakhiri di sana, lalu kita masuk ke dalam tanya jawab. Mungkin bisa di WA ke saya tanya jawabnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum masuk sih,